Shalom. Selamat shalom. Haleluya. Saat ini kita mau dalam tempat Tuhan, kita datang sembah Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam penyembahan, sebelum kita masuk ke dalam pujian, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan kami ada. Saatnya kami mau sembah Engkau, meninggikan Engkau. Layakan kami Tuhan, layakan kami. Apa yang kami naikkan Tuhan itu memelihara nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapi setiap kami Bapak, para pelayan-pelayan Tuhan. Urapi setiap kami pada jemaat yang hadir. Urapi setiap kami jemaat yang mungkin dalam ibadah online Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua alat yang kami pakai Bapak dalam tangan Tuhan kami serahkan Yesus. Urapi setiap kami di dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Kita mau sembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, anak Allah, Yesus namanya. Ku
masih lemas, masih kurang semangat gitu ya. Kita mau di hari kebangkitan Tuhan, kita mau lebih semangat lagi. Kita mau merasakan kebangkitan itu di dalam diri kita. Amin. Kita mengatakan lebih lagi pujian ini, kita katakan Tuhan Yesus baik. Ya, dan silakan bersama
glory, haleluya bagi namamu. Thank you Lord, thank you Tuhan. Glory, glory, haleluya. Yes, glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, glory, 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 haleluya. Luas kasih-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Yes. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, haleluya, glory, 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 kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya Yesus, silakan duduk. Kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ketika kami mengingat kasih-Mu, ketika kami mengingat pengorbanan-Mu, itu terlalu besar bagi setiap kami. Terlalu besar pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus. Firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Firman-Mu yang meneguhkan setiap kami. Tuhan, telah aku lihat kasih. Telah aku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantianku. Darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lihat
kami. Engkau menggantikan kami di kayu salib karena kasih-Mu Tuhan. Dan hari ini kami merayakan bahwa maut tidak bisa menahan Engkau, karena Engkau adalah Allah yang hidup dan maut tidak berkuasa atas Engkau. Hari ini kami merayakan hari di mana Engkau bangkit mengalahkan maut, dan Engkau memberikan kemenangan yang kekal bagi kami selamanya. Kami yang menatap kepadamu, berpengharapan kepadamu, kami yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang hidup bergantung kepadamu. Keselamatan kekal telah Engkau siapkan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Firman yang hidup, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan yang memang sudah ditetapkan juga dari PGI, yang akan kita renungkan bersama-sama dengan temanya luar biasa, tapi ada karikaturnya yang agak menggelitik. Ibu Rina bisa kali ini PGI agak bikin sesuatu yang sering kita tersenyum ya. Jadi dia kasih tema berpaling kepada yang hidup, tetapi ada karikatur. Ya elah, sama jarum vaksin aja takut. Ingat pengorbanannya di kayu salib Pak Ne. Dikasih karikatur itu dengan yang ke-11 sampai ayat yang susah juga ya. Ini nggak kelihatan, maaf. Kita jauhan kan Bapak Ibu. Saya udah pakai kacamata dan pakai ini nggak kelihatan. Lumayan udah min, dan dekat-dekat kepala 4. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Saya akan memulai dengan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara menyambungnya dengan ayat yang genap sampai ayat 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah oleh 2 orang malaikat kepadanya, yang seorang duduk di sebelah Allah dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus kembali. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata dia yang terbakar dan ada Yesus berdiri di situ, tetapi dia tidak tahu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ia lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Kata kepada murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan Allah kepadanya." Puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dan kita yang melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Paskah dalam bahasa aslinya bicara tentang satu kata, yaitu melewati. Paskah itu bukan hari Jumat, Bapak Ibu. Paskah itu hari ini. Dalam bahasa Ibrani itu bicara tentang melewati. Itu ada sebuah peristiwa yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian. Kemudian
Kemudian Tuhan memberikan tulah kematian anak sulung. Bapak Ibu masih ingat ya? Mereka dan mereka bebas dari perbudakan. Sehingga Paskah dalam tradisi Yahudi mereka rayakan sebagai kelepasan mereka dari penjajahan atau kelepasan mereka dari Mesir. Tapi kalau Paskah bagi kita adalah bukan lagi kelepasan dari penjajahan, tetapi secara politis. Tetapi Paskah bagi kita adalah di mana Yesus menang atas maut. Maut tidak bisa menahan Yesus. Cukup 3 hari. Cukup 3 hari, itu pun ada misinya. Yesus dalam kubur itu, dalam di dunia orang mati itu bukan diam-diam saja di situ. Kalau kita baca jelas dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus pergi memerintahkan kepada orang-orang mati yang ada sebelum Yesus lahir. Orang-orang mati dari zaman Abraham, Ishak dan Yakub, mereka yang percaya kepada Allah Yahweh. Yesus datang memproklamirkan kepada mereka bahwa Dia sudah menyelesaikan segala sesuatu dan kemenangan kekal, keselamatan kekal telah diperoleh oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu juga. Tapi saudara, tes. Bapak saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini yang kita renungkan, kita sudah tahu kan Bapak Ibu, Yesus itu sudah mati bagi kita, selesai membayar lunas dosa kita, persoalan kita, masalah kita, pergumulan kita. Bahkan Yesus sudah bangkit memberikan kemenangan, jaminan kekal. Kemenangan itu menjadi bagian kita semua anak-anak Allah. Amin. Amin. Tapi kenyataannya sampai hari ini kita masih hidup dalam masalah, bukan? Masih ada masalah? Apakah ketika kemenangan kekal Tuhan selesaikan itu di kayu salib bagi kita, lalu masalah kita selesai? Pergumulan kita selesai, tidak ada lagi masalah. Itulah yang dialami oleh Maria. Berbeda dengan ekspektasi. Apa yang dia bayangkan, apa yang dia pikirkan. Murid-murid pikir Yesus yang datang ini seorang yang luar biasa, Mesias. Mereka tahu bahwa dia Mesias, anak Allah. Tapi mereka berpikirnya dia akan melepaskan mereka secara politis, seperti Daud yang akan memberikan kemenangan kepada mereka, karena pada saat itu mereka berada di bawah jajahan Romawi. Tapi ternyata Yesus mati di kayu salib. Mati tanpa perlawanan, itu masalahnya. Mereka maunya kan Yesus melawan ke. Kalau tentara surga turun ke lawan tuh tentara Romawi. Kan Yesus saja berkata satu kata selesai. Mereka kecewa luar biasa. Karena di luar apa yang mereka bayangkan. Yang mereka tahu Tuhan Allah itu berkuasa. Yesus itu dahsyat. Orang ini memegang jubah, tungkai jubah, sepotong kain yang jatuh dari jubahnya. Orang itu sembuh. Tuhan mampu melakukan segala perkara. Tuhan mampu membuat mujizat. Lah, kok sekarang Tuhan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian? Satu kata pun dia tidak melawan. Kenapa? Itu yang membuat murid-murid kecewa, termasuk Maria. Maria hilang pengharapan. Tadinya mereka merasa bahwa mereka punya pengharapan. Mereka akan menjadi bangsa yang besar, bangsa Israel akan mendapatkan kemenangan gilang gemilang. Tapi sekarang Yesus gak berbuat apa-apa dan mati. Kalau dibilang mati konyol, karena di luar apa yang mereka pikirkan, kan Bapak Ibu. Kalau kita di pihak bangsa murid-murid Tuhan Yesus saat itu, kita membayangkan, jangan kita bayangkan diri kita saat ini. Kita bayangkan diri kita, pikiran kita di bangsa murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu bersama dengan Yesus, dan mereka berharap bahwa Tuhan Yesus ini akan seperti Daud waktu itu yang menjadikan bangsa Israel bangsa yang tidak terkalahkan. Mereka membayangkan itu. Sehingga tiba-tiba
Tiba-tiba Yesus mati tanpa perlawanan. Masalahnya selama mereka berjalan bersama Yesus 3,5 tahun, mereka melihat Yesus itu spektakuler, luar biasa dahsyat. Yesus ngomong sama pohon aja, pohon kering. Mereka yakin dia Mesias. Tapi masalahnya kok Mesias datang bukan melepaskan kami dari perbudakan, kok malah mati? Karena di luar apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bayangkan, sehingga mereka menjadi kecewa, putus asa, dan hilang harapan. Tapi ibu saudara yang terjadi, murid-murid pulang ke rumah dan tidur. Mungkin mereka sambil, kalau bapak-bapak kan katanya bilang kalau stres bapak-bapak kepalanya begini. Mungkin sambil, aduh Yesus, kok mati sih? Karena termasuk murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus pun setelah dia lihat Yesus bangkit, baru dia mengingat apa yang Yesus katakan. Artinya Yohanes pun masih dalam kebingungan. Karena dalam Alkitab yang pertama kali percaya dan ingat firman bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan mati dan bangkit itu Yohanes. Tapi Yohanes murid yang dikasihi Tuhan aja juga baru ngeh gitu loh. Baru ngeh ketika dia datang lihat kubur kosong. Artinya mereka semua masih, ya, Maria ada semalam-malaman dengan perempuan-perempuan yang lain. Maria Magdalena. Siapa itu Maria Magdalena? Saya harus jelaskan. Karena kenapa? Banyak sekali jemaat Tuhan yang bingung. Banyak sekali jemaat Tuhan bilang Maria Magdalena adalah perempuan yang datang meminyaki kaki Yesus. Itu bukan Maria Magdalena. Itu Maria dari Betania. Ya, itu Maria saudara Lazarus yang datang meminyaki kaki Yesus. Jadi Maria itu banyak. Sehingga saya harus meluruskan kalau ada jemaat yang tahu Maria Magdalena itu yang datang meminyaki kaki Yesus. No. Dan perempuan berdosa itu yang datang meminyaki kaki Yesus. Bukan. Yang datang meminyaki kaki Yesus itu Maria dari Betania, saudara Lazarus dan saudara Marta. Masih ingat ya cerita Marta dan Maria? Maria duduk terus di bawah kaki Yesus dan mendengarkan Yesus berbicara. Sedangkan Maria Magdalena adalah perempuan yang dilepaskan Tuhan Yesus dari 7 roh. Maria Magdalena adalah salah satu dari perempuan-perempuan Yerusalem yang setia mengikuti Tuhan Yesus dan menyerahkan seluruh hidup bahkan harta mereka. Mereka dalam Alkitab, dalam tafsiran-tafsiran dituliskan bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya pada masa itu. Orang-orang yang punya, bukan kaya raya, tapi mereka punya. Sehingga perempuan-perempuan ini yang mendukung Yesus dan murid-murid dalam pelayanan pada masa itu. Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi Maria ini hancur hati. Dia sangat mengasihi Yesus. Sehingga pagi-pagi benar, mungkin malam hari itu dia gak bisa tidur. Ibu-ibu kalau stres, sedih, kan gak bisa tidur ya. Semalam-malam gak bisa tidur, masih subuh. Sini bilang pagi-pagi benar, masih subuh. Maria sudah datang. Dia bawa rempah-rempah yang dia siapkan. Ternyata dia datang, Tuhan Yesus gak ada. Sedih banget. Dia sedih, dia duduk tersungkur menangis. Firman di sini tulis menangis, tapi sesungguhnya bahasa aslinya bicara dia meratap. Lebih dari menangis. Kenapa dia meratap? Seorang yang kehilangan pasti akan meratap. Tapi ibu pernah mengalami kehilangan? Kehilangan orang yang dikasihi, yang sangat dicintai. Kehilangan orang tua, saudara. Saya pernah mengalami waktu papa saya meninggal. Setiap kali mengingat peristiwa itu saya masih bisa terharu seperti itu. Itu baru selesai pelayanan naik ke atas. Tiba-tiba info datang bahwa papa sakit, masuk rumah sakit. Saya langsung lari ke bandara. Sampai di bandara bayar tiket, lagi bayar tiket. Telepon yang kedua datang, 1 jam kemudian, papa udah meninggal. Itu dari Jakarta sampai Kupang. Saya nangis. Sampai pramugari bingung. Mereka datang tanya, ibu kenapa? Apakah ibu sakit? Dia mau bawa tisu yang banyak sekali buat saya. Padahal saya juga bawa tisu banyak, tapi dia bawa tisu yang banyak buat saya. Iya, hamba Tuhan, tapi saya cuma manusia. Kehilangan orang yang saya cintai. Seorang anak perempuan, saya anak pertama seorang.
anak pertama perempuan, gitu kan? Jadi bagi anak pertama perempuan itu papanya, tapi semua anak perempuan rata-rata, papa idola ya. Papa itu segala-galanya. Ya Tuhan Yesus segala-galanya, tapi yang di dunia yang tampak itu papa. Jadi sekalipun misalnya papa pernah berbuat salah atau apapun, tetap papa gampang untuk dimaafkan. Karena papa the best, pria the best buat seorang anak wanita. Jadi dari Kupang sampai, dari Jakarta sampai Kupang saya sedihnya luar biasa, saya nangis. Di situ saya tahu merantap itu begitu. Nangis yang nggak bisa ditahan. Udah dia terus saya ditahan, tapi nggak bisa. Orangnya keluar terus, mengalir terus, nggak bisa ditahan. Hati itu perih kayak sesuatu ada yang tercabut, hilang. Kayak dicabut, yang hilang dari hidup saya. Dan saya pastikan bahwa kita semua yang ada di sini, saya nggak tahu sih ada yang pernah mengalami kehilangan atau sampai sekarang belum mengalami kehilangan, tapi kehilangan itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Dan biasanya awal kehilangan orang menolak, tidak mau terima kehilangan itu, terus marah, perasaannya muncul marah, tawar-menawar sama Tuhan, kemudian depresi, baru masuk ke dalam penderitaan. Dan saya lihat bahwa Maria ini sudah masuk di dalam keadaan yang memang depresi, ya, sedih yang dalam, sehingga dia sampai tidak mengenali Yesus. Tapi saudara, kalau kita lihat pertama yang menegur dia adalah malaikat, 2 orang malaikat. Tetapi kemudian dia sempat menoleh ke belakang kan, dan dia melihat Yesus, tapi dia tidak mengenali Yesus. Kenapa? Sedih banget. Dia meratap. Di sini firman Tuhan berkata ada 3 kali kata meratap ditulis. Kata menangis itu ditulis dalam ayat bagian perikop ini sampai 3 kali. Artinya dia memang sungguh-sungguh sedih. Sedih yang luar biasa dia alami sampai dia merasa hilang harapan, tidak punya lagi pegangan dalam hidupnya. Lebih-lebih dia meratap itu ketika dia datang melihat kubur kosong. Kenapa Bapak Ibu? Pertanyaannya jelas, kenapa sehingga ketika kubur kosong dia semakin meratap, dia semakin menangis? Karena dalam tradisi pada waktu itu, kalau seorang pemimpin yang kalah, Bapak Ibu ingat Saul ketika kalah, kepalanya ditaruh kemudian di bawah, ditenteng, ditaruh di pintu gerbang. Jadi bahan olok-olok itu pemimpin kalau kalah. Sehingga mungkin dalam pemikiran Maria bahwa mereka sudah membawa Yesus. Sebentar lagi Yesus akan dijadikan bahan olok-olok. Dia sangat mengasihi Yesus, dia sangat mencintai Yesus. Dia seorang yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus, sehingga dia tidak rela Yesus mengalami hal itu. Karena itu dia sungguh-sungguh sedih. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun pada saat itu yang dialami oleh Maria Magdalena adalah dia hilang harapan, dia mengalami duka yang mendalam, kepedihan, sampai dia lupa firman Tuhan. Padahal sebelumnya, sesungguhnya hari-hari sebelumnya, pada saat persiapan sebelum Paskah, bahkan pada saat makan malam di meja makan, Yesus ingatin lagi. Pada saat Maria dari Betania membasuh kaki Yesus, Yesus bicara bahwa dia sedang mempersiapkan kematianku. Yesus sebenarnya sudah kasih clue-cluenya. Yesus sudah kasih tahu berulang-ulang kali bahwa Mesias akan mati. Tetapi pada hari yang ketika dia akan dibangkitkan, berulang kali Yesus sudah ngomong seperti ini. Tapi mereka tidak mengerti. Karena kesedihan yang mendalam membuat Maria lupa sama firman Tuhan. Bagi Ibu Saudara, terkadang dalam hidup kita juga seperti itu kan. Kepedihan, depresi, masalah bertubi-tubi, tumpuk-tumpuk, sudah jatuh ketimpa tangga. Itu membuat kita lupa sama Tuhan. Lupa kalau Tuhan berkuasa, lupa sama janji Tuhan, lupa sama firman Tuhan. Dan bukan hanya kita, ternyata seorang Maria yang tiap hari bersama dengan Yesus juga mengalami hal ini.
pada firman Tuhan membuat Maria hilang harapan. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, namanya Yesus. Dia tidak pernah menghakimi kita, tapi ketika kita dalam kelemahan kita. Ketika Maria dalam kelemahannya sebagai manusia, Yesus gak datang kemudian bilang, dasar lu Maria, gak punya iman, gak percaya lu. Gak. Karena Yesus tahu Maria sedih bukan karena gak punya iman, tetapi Maria sedih karena sangat kehilangan. Tapi kita melihat luar biasa intimnya hubungan antara Maria dengan Yesus. Sampai hanya perkataan Tuhan Yesus bilang, Maria. Lalu dia berpaling. Ketika Yesus mengatakan, Yesus tahu bahwa Maria sangat sedih. Yesus datang menghampiri dan Yesus memakai kata yang mungkin sering dipakai untuk Maria Magdalena. Yesus katakan Maria dengan nadanya Yesus. Nadanya Yesus kan. Kalau kita punya orang tua manggil kita bisa andahkan itu orang tua kita atau orang lain yang manggil kita kan. Suaranya khas banget. Bahkan dulu masih kecil saya dengan motor papa saya, masih dari jauh saya sudah tahu itu papa saya. Iya kan, benar kan? Orang tua kita bunyi motor, bunyi mobilnya, padahal motor sama mobil kan banyak kan? Tapi kenapa motor atau mobil orang tua kita atau saudara kita yang dekat dengan kita bunyi kendaraannya kita tanda? Masih di luar kita udah tahu ya, belum buka pintu, masih di depan. Oh ini kalau datang dulu saya masih ngajar di sini, sehingga saya udah nginep. Habis ngajar saya langsung nginep. Pagi-pagi subuh kok ini datang, kadang-kadang jam 4, jam 3 dia sudah datang. Masih dari jauh padahal saya di atas. Masih dari jauh mobilnya yang pengen bobong. Mobilnya itu kan luar biasa bunyinya ya kan. Gak perlu bel, saya ada di depan. Ya kan? Orang yang dekat dengan kita, orang yang terdekat dengan kita pasti kita tahu. Dan itulah yang terjadi. Bagi saya, kenapa Maria langsung menoleh dan dia menatap Yesus dengan pengharapan? Karena dia punya hubungan yang intim dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, kita gak bisa lepas dari persoalan pergumulan hidup, masalah hidup di dunia ini. Kita gak bisa lepas. Hari Jumat kemarin Ibu Gembala bilang bahwa gak adil dong Tuhan kalau orang lain menghadapi masalah, kita gak hadapi masalah. Gak adil dong Tuhan buat kita. Tapi berbedanya kita dengan orang yang lain, yaitu kita punya pengharapan yang pasti dengan Yesus. Amin. Kita punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Karena bagian firman Tuhan ini, ketika dalam ketidakberdayaan, hilang pengharapan, hopelessnya Maria, Yesus datang. Yesus tidak pernah membiarkan anak-anaknya tergeletak. Pada saat kita jatuh, tangannya langsung mengangkat. Kita ingat peristiwa ketika Petrus meminta kepada Yesus untuk dia juga berjalan di atas air. Sebagai manusia kan tidak mungkin kan? Petrus manusia biasa. Waktu Yesus sedang berjalan di atas air, lalu Petrus bilang, kalau memang engkau Tuhan, aku mau juga dong berjalan di atas air. Yesus bilang, kemarilah. Petrus mulai melangkah di atas air, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dia mulai merasakan ada angin. Nah, itulah manusia kita. Kita suka terpengaruh dengan keadaan di sekitar kiri dan kanan kita. Kita seringkali tidak fokus kepada Tuhan yang hidup, yang sudah berjanji kepada kita. Kita seringkali tidak fokus pada janji Tuhan. Seandainya Maria Magdalena dan murid-murid Tuhan Yesus, mereka fokus dengan Tuhan, mereka fokus dengan firman Tuhan, mereka tidak akan pernah kecewa. Tapi karena mereka gak fokus di situ, mereka lebih terpengaruh dengan apa yang terjadi, dan itu manusia kita. Kita seringkali lebih terpengaruh dengan apa yang terjadi, apa yang kita lihat, apa yang kita raba, apa yang kita alami sebagai manusia, dan kita lupa dengan janji Tuhan. Padahal
Firman Tuhan jelas, sekalipun kita lupakan janji Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa menepati janji-Nya. Amin. Katakan pada diri kita, sekalipun saya seringkali lupa pada janji Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa menepati janji-Nya buat saya. Tanamkan itu dalam hati kita, supaya kita tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Sekalipun kita seringkali lupa dengan firman Tuhan, lupa dengan Tuhan, lupa dengan janji Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa menepati janji-Nya pada kita. Dan tepat sekali Tuhan menepati janji-Nya, Tuhan bangkit dan Tuhan datang menampakkan diri untuk menguatkan murid-muridnya supaya mereka tidak menjadi tawar hati dan kecewa. Apapun yang terjadi hari-hari ini, sakit, penyakit, keadaan yang belum juga membahayakan, tapi tidak harus membuat kita hilang pengharapan. Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Sudah selesai segala sakit penyakit itu. Sudah selesai segala kelemahan kita oleh darah Tuhan. Dia sudah menyelesaikan segalanya. Dan Dia sudah bangkit memberikan kemenangan atas kita. Kemenangan atas sakit penyakit kita, kemenangan atas kutuk dosa, kemenangan atas maut, sehingga kita tidak perlu takut dengan maut. Kenapa? Paulus katakan, kalaupun aku mati hari ini, itu adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidup, hidup bagi Tuhan. Sakit penyakit hanya wadah, hanya sarana untuk ketemu dengan Tuhan kok. Sakit kena COVID banyak kok nggak mati. Ibu Yani, pendeta Yani itu punya jantung. Jantungnya itu sering kumat. Dan dia belum lama itu baru kumat. Waktu dia pulang dari Kalimantan kumat sampai masuk rumah sakit 2 atau 3 kali perawatan, bolak-balik karena jantung, karena COVID, Bapak Ibu. Katanya kalau jantung kena COVID, kan? Tapi beliau masih luar biasa melayani kemana-mana, masih luar biasa melayani ke daerah-daerah. Belum waktunya Tuhan, ya tetap sehat. Tapi bukan berarti kan pemerintah udah bilang jaga jarak, terus jaga kebersihan, ikuti protokol. Sekarang sudah ada vaksinnya Bapak Ibu Saudara. Tadi itu kita dapat sindiran dari PGI karena banyak anak Tuhan takut divaksin. Jadi itu sedikit sindiran. Karena takut divaksin, karena takut dengan jarum suntik. Lah jarum suntik kecil doang kata PGI. Tapi kenapa kok memakai karikatur tentang vaksin? Sebenarnya ada pesan khusus dari PGI bahwa apakah kita tidak menyadari bahwa vaksin yang saat ini ditemukan adalah salah satu jalan daripada Tuhan. Jalan daripada Tuhan untuk membuat kita terlindung. Sehingga anak-anak Tuhan tetap terpelihara dan tetap sehat. Amin. Kan Tuhan bisa pakai dokter, tenaga medis, dari zaman dulu ada tabib yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, hari ini saya sudah vaksin Bapak Ibu 2 kali. Sudah genap. Ibu Maria, Ibu Gembala baru 1 kali. Seharusnya minggu ini ya Mam? Atau minggu depan? Tanggal 13. Pak Akun sudah 2 kali Pak Akun? Sudah 2 kali. Nah, tinggal giliran satu-satu. Orang-orang tua dulu. Anak-anak muda nggak usah pergi nungguin ngerumunin di sana, ada waktunya kok, dipanggil nanti. Saya stres karena waktu itu saya sampai ditolak gitu, mau masuk karena padahal saya sudah dapat tiket, sudah dapat ini, udah datang ke mana tuh? Istiqlal, ya. Tapi sampai di sana pintu ditutup, saya nggak boleh masuk. Kenapa? Karena sudah banyak sekali kerumunan di depan. Saya juga bingung tuh orang-orang dari mana. Akhirnya 1
satpamnya keluar. Karena udah nggak bisa terkendali lagi satpamnya keluar. Buka pintunya kecil. Bapak Ibu yang nggak punya tiket, yang nggak punya SMS pribadi ke HP masing-masing, silakan pulang. Karena ini nggak untuk umum, ini untuk khusus. Jadi ini hanya sedikit aja, hanya yang dapat undangan doang, yang dapat SMS pribadi. Tapi kalau nggak dapat SMS atau WA pribadi, silakan pulang. Udah bilang seperti itu, tiba-tiba saya lihat, nah kok tinggal saya sama beberapa pendeta. Tadinya numpuk begitu banyak orang. Mahasiswa teologi juga disuruh pulang, mahasiswa teologi juga tidak. Banyak sekali mahasiswa teologi yang datang soalnya. Mahasiswa teologi juga tidak dapat. Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita kadang-kadang gitu ya. Pemerintah udah kasih aturan, tapi kita suka-suka semua ngomongnya kita. Akhirnya sekarang naik lagi. Saya bingung tuh kenapa naik lagi. Padahal vaksin udah banyak juga orang yang dapat vaksin. Tapi sekarang naik lagi. Yaitu penumpukan yang kemarin waktu vaksin pertama kayaknya menurut saya. Ya bagaimana? Orang disuruh social distancing tapi kita maunya seperti itu karena kurang sabar. Ibu saudara, kita belajar dari bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Saat Yesus bilang, Maria langsung berpaling. Mari berpaling kepada yang hidup, sehingga kita hidup dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Hidup dalam pengharapan itu artinya berhenti meratapi keadaan kita hari ini. Kalau kita punya firman, kita pegang janji Tuhan bahwa Allah tidak sekali-kali meninggalkan kita. Banyak kemenangan dialami oleh orang benar, tapi Tuhan akan meluputkan semuanya itu dari orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, kalau kita orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, maka pasti janjinya ya dan amin bergenapi. Berhenti meratapi keadaan kita. Apa itu air mata, kepedihan, masalah, dosa, kepahitan, sakit hati, dendam. Stop meratapi diri sendiri. Tetapi kita memandang kepada, menoleh dan memandang kepada Sang Juru Selamat, Sang Pemberi hidup yang telah bangkit bagi kita. Hilang semua kepedihan, hilang semua air mata. Di dalam Dia hanya ada sukacita dan sorak-sorai kemenangan. Maka tadi WA-nya Glory, glory, haleluya. Lagu itu kalau kita nyanyikan, lagu itu seringkali biasanya dibawakan lagu glory, glory, haleluya. Lagu yang dibawakan oleh bangsa Israel ketika mereka menang peperangan, masuk dalam peperangan dan mereka mengalami kemenangan. Mereka akan berteriak glory, glory, haleluya. Mereka akan bernyanyi, bersorak-sorak dan pekik. Kalau firman Tuhan bilang ketika mereka berteriak itu bukan berteriak biasa, tapi mereka pekik. Lihat sampai teriaknya luar biasa, sampai di ujung-ujung pada dengar. Dan kedua berpaling kepada yang hidup. Waktu Yesus bilang Maria, Yesus mau katakan bilang Maria. Seringkali dalam kesedihan, dalam masalah hubungan yang berat, Yesus datang dengan lembut dan menyapa kita. Misalnya saya, Yani, kenapa kamu tidak sedih? Aku ada di sini. Saat murid-murid menghadapi badai, padahal di dalam badai itu ada Yesus, mereka pun lupa bahwa dalam perahu itu ada Yesus. Ingatlah, ada Yesus bersama dengan kita. Paskah adalah kemenangan atas maut. Paskah memerdekakan kita dari dosa, memberikan kelepasan yang kekal bagi kita. Paskah itu mengingatkan kita untuk meninggalkan hidup lama kita, menanggalkan hidup lama kita. Mari hidup yang baru bersama dengan Yesus. Kita mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus, menanggalkan yang lama dan hidup dengan pakaian yang baru, pakaian kemuliaan dan pakaian kekudusan oleh darah Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Ibu Gembala akan menuntut firman Tuhan dalam doa. Kita mengangkat pujian salibnya, salibnya. Membuat kami belajar tentang firman yang kami terima pada pagi hari ini. Biar kami mengasihi-Mu seperti Maria mengasihi-Mu, karena Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Berkati hamba-Mu yang melayani firman-Nya pada pagi ini dengan urapan yang lebih lagi dari hari ke hari. Dan tiba saatnya bagi kami untuk menerima bagian yang Tuhan ajarkan, perjamuan persekutuan dengan darah anak domba Allah. Kuduskan kami Tuhan. Ketika kami makan dan minum bukan merupakan makan minum setiap saat, tapi kami makan dan minum karena Tuhan berkata setiap kali kau makan dan minum kau memperingati hari kematian, sehingga kami tidak berdosa di hadapan Tuhan.
Kuduskan seluruh jemaat Tuhan, baik yang berdiri di dalam rumah Tuhan ataupun yang saat ini juga berdiri di hadapan ibadah online. Kuduskan berkati dalam nama Yesus untuk menerima perjamuan ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan hati yang penuh penyerahan, kami menerima bagian dari ajaran Yesus pagi hari ini melalui perjamuan kami. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan jemaat berdiri dan maju terima yang mengambil perjamuan. Semua udah dapat, mari kita mengangkat roti kita dan kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Dengan roti yang diangkat di hadapan Tuhan, kami siap menerima apa yang Tuhan kehendaki dari kami dengan sepenuh hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat roti ini, kami akan memakannya karena ini adalah perintah Tuhan kepada kami sekalian. Kuduskan jemaat-Mu, kuduskan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena kita, karena pengampunan dosa kita. Karena itu marilah kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan yang sudah dibuka dengan tangan kananmu. Lihat Yesus di atas kayu salib yang hari ini telah menang dari antara orang mati, tapi kuasa kematiannya tidak akan pernah berubah. Setelah itu Tuhan Yesus berkata bahwa cawan anggur yang kau pegang
adalah darah dalam perjanjian baru bagi kita semua. Karena itu minumlah dengan percaya. Berarti engkau memperingati kematian Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Yang sudah makan dan minum, angkatlah tanganmu dan masuklah dalam doa. Mengucap syukurlah kepada Tuhan dengan waktu yang Tuhan beri kepada kita, kita masih bisa mengadakan perjamuan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kamilah orang yang berbahagia karena dosa dan kesalahan kami sudah tidak pernah Engkau perhitungkan. Engkau sudah kuduskan dalam nama Yesus. Dan hari demi hari kami boleh melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Berkati roti dan anggur yang masuk ke dalam tubuh kami, membuat kami berdiri teguh di atas kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Yang sudah makan dan minum perjamuan Tuhan, silakan mengembalikan cawan di depan. Kembalikan dulu. Angkat pujian dulu. Dan persepuluhan yang mereka kembalikan, Tuhan berkati ini menjadi berkat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan hamba berdoa bagi 90% yang menjadi bagian dari jemaat-Mu, cukupkan itu buat mereka, bahkan berkelimpahan. Kami menyerahkan, Tuhan menyertai dan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, pertumbuhan rohani,
bahkan mereka tidak kekurangan. Sesuai dengan firman Allah katakan, di tengah-tengah kesulitan mereka akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ada yang ulang tahun atau mau didoakan? Tuh. Baiklah saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau tidak ada yang ada di sini nanti kita sekalian doakan. Boy sama Pak Gianto dalam minggu ini, ya, ada permohonan doa. Untuk sementara kita masih tetap beribadah minggu 1 kali jam 8 pagi, ya. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan kita bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita mau berdoa terutama bagi negeri kita. Karena kalau kita tidak berdoa bagi bangsa kita, banyak hal yang bisa dihadapi di tengah-tengah negeri kita dan membuat iman kita nggak bertumbuh dengan baik. Kita berdoa terutama untuk virus COVID, biar Tuhan patahkan, hancurkan, dan kembali seperti sedia kala kegiatan berjalan dengan lancar dalam pimpinan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan saya minta Ibu Yuli berdoa buat negeri bangsa kita. Yesus. Bapak di surga, Tuhan terima kasih ya Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kami masih boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak kami bersyukur ya Bapak, kami juga Tuhan tahan cinta ya Bapak. Kami datang memohon juga belas kasih ya Bapak. Indonesia yang kami tinggali, Indonesia yang kami tempati ini ya Bapak. Oh Tuhan, kamu berkati Indonesia Tuhan di dalam menghadapi berbagai masalah, berbagai korban Tuhan yang jalan bangsa ini Tuhan untuk ikut campur tangan ya Bapak. Terutama Tuhan dalam mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan kiranya untuk ikut campur tangan Tuhan dan memberi vaksin ya Bapak. Supaya setiap Tuhan masyarakat yang tinggal di Indonesia boleh sadar ya Bapak untuk melindungi vaksin ya Bapak, sehingga kami Tuhan boleh kembali hidup normal, kembali seperti sedia kala ya Bapak. Bapak di surga Engkau juga berkati Tuhan para pemimpin negara kami Tuhan, dari pemerintahan tertinggi sampai pemerintahan terendah ya Bapak. Dari Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan beserta jajaran kabinet ya Tuhan, Kau pimpin mereka ya Bapak. Tambahkan mereka dengan hikmat akal budimu ya Bapak. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik ya Bapak, terutama memberikan mereka roh takut akan Engkau ya Bapak. Supaya mereka Tuhan boleh bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan hanya untuk kepentingan bangsa Indonesia ya Bapak. Bapak di surga kami juga berdoa ya Bapak untuk daerah-daerah yang mengalami masalah, mengalami musibah Tuhan, karena longsor gunung berapi Tuhan, gempa bumi Tuhan, Allah Tuhan kiranya Kamu tolong ya Bapak. Kamu pulihkan daerahnya Tuhan, dan Kamu berkati masyarakat tinggal di sekitar ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami juga berdoa ya Bapak untuk satuan TNI dan Polri ya Bapak. Kau pimpin mereka ya Bapak. Kau pimpin mereka di dalam Tuhan menjaga kesatuan NKRI Indonesia ini ya Bapak. Bapak surga Tuhan, dan sebagian orang yang coba merusak Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan mau hancurkan mereka ya Bapak, sehingga mereka juga boleh disadarkan ya Bapak, sehingga mereka boleh Tuhan kembali ke jalanmu ya Bapak. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan kami menyerahkan Indonesia kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ke dalam tanah pengasihan Engkau ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur ya Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, jemaat yang kasih di dalam Tuhan. Lihatlah Tuhan, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, hamba mohon, kuatkan dan teguhkan seluruh jemaat Tuhan, baik yang berdiri di hadapanmu dalam rumah Tuhan, ataupun yang berada di rumah masing-masing, yang berdiri juga dalam menghadapi ibadah online untuk menerima berkat Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah kemelut yang kami alami di negeri kami, tapi berkat Allah tidak akan pernah berhenti dari anak-anak Tuhan. Kesehatan dan hikmat akal budi tidak akan berhenti dari anak-anak Tuhan.
Dan persoalan mereka adalah persoalan Tuhan juga, dan Tuhan akan membantu, menguatkan, menyelesaikan semua itu. Terima kasih banyak Bapa, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan, arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Sebagai hambamu, hamba datang ke hadapan Tuhan, urapi hambamu untuk menurunkan berkat bagi jemaat. Jemaat yang Tuhan kasihi, terimalah berkat Tuhan turun dalam hidupmu. Diberkati keluar masukmu, diberkati hari-harimu, diberkati kesehatanmu. Terimalah berkat Tuhan yang turun dalam hidup kalian. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati kantor-kantormu, dan dimanapun engkau berada. Terimalah damai sejahtera dalam persekutuan dengan kuasa Roh-Nya yang menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Di depan ada telur ya. Ini hanya lambang kehidupan. Di telur itu ada ayat-ayat. Silakan kalian lihat ayat-ayat yang memberkati kalian ya. Tuhan berkati. Selamat sekali lagi. Selamat pagi. Selamat hari Minggu.